Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibrahim dari kelas A606 program studi akuntansi. Pada video ini saya akan menjelaskan jawaban UAS mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 yang diampu oleh Ibu Dr. Arni Karina. Pembahasan terdiri dari 2 soal perhitungan dan 1 review jurnal. Untuk soal perhitungan, saya akan jelaskan proses dan logika konsolidasi yang digunakan dalam penyelesaian soal. Baik, langsung saja kita masuk ke soal pertama. Soal 1, transaksi persediaan antar perusahaan. Pertama, PT Palpatin memperoleh 80% saham kilo pada 1 Januari 2013 dengan harga $400.000 pada tanggal akuisisi common stock kilo $200.000 dan return earning $175.000 sehingga nilai buku aset netonya $375.000. Karena soal tidak mencantumkan nilai wajar kepentingan non-pengendali atau NCI, saya menggunakan asumsi nilai per saham yang sama dengan harga yang dibayar Palpatin dengan pendekatan ini, nilai implisit 100% kilo adalah 400.000 dibagi 80%, yaitu $500.000. Jadi NCI awal sebesar 20% dari 500.000 yaitu $100.000. Diferensi total adalah 500.000 dikurangi nilai buku aset neto $375.000 yaitu $125.000. Sesuai soal, 60.000 dialokasikan ke equipment dan 45.000 ke paten, sisanya 20.000 merupakan goodwill. Beban diferensial per tahun terdiri dari depresiasi tambahan equipment sebesar $60.000 dibagi 5 tahun yaitu $12.000 dan amortisasi paten sebesar $45.000 dibagi 10 tahun yaitu $4.500. Jadi beban total diferensial tahunan adalah $16.500. Sampai akhir 2014 sudah berjalan 2 tahun sehingga akumulasi depresiasi diferensial equipment menjadi $24.000, sisa paten $36.000 dan goodwill tetap $20.000. Berikutnya, saya menghitung laba internal persediaan. Transaksi pertama adalah upstream karena Kilo sebagai anak menjual kepada Palpatin sebagai induknya. Pada 2013, Kilo membeli persediaan 60.000 dan menjualnya kepada Palpatin 80.000 sehingga laba internalnya $16.000 atau 20% dari harga transfer. Tidak ada barang yang terjual pada 2013. Pada 2014, Palpatin menjual 44.000 dari persediaan transfer 80.000 tersebut, artinya 55% sudah keluar dari grup. Laba 2013 terrealisasi pada 2014 adalah 55% dikali 16.000 yaitu $8.800. Sisa harga transfer yang masih ada adalah 36.000 sehingga laba yang masih belum terrealisasi sebesar 20% kali 36.000 yaitu $7.200. Transaksi upstream kedua terjadi pada 2014. Kilo menjual persediaan yang berbiaya 75.000 kepada Palpatin seharga 120.000. Laba internalnya 45.000 atau 37,5% dari harga transfer karena Palpatin masih menyimpan 40.000 pada akhir tahun. Laba yang belum terrealisasi adalah 37,5% kali 40.000 yaitu $15.000. Transaksi ketiga adalah downstream karena
Patin menjual kepada kilo. Biaya barang $8.750 dan harga jual internal $17.500. Jadi lebih internalnya $8.750 atau 50% dari harga transfer. Pada akhir tahun, kilo masih menyimpan barang senilai $7.500 sehingga laba yang belum realisasi sebesar 50% kali 7.500 yaitu $3.750. Dengan demikian, profit internal yang masih melekat pada ending inventory adalah 7.200 ditambah 15.000 ditambah 3.750 dan totalnya $25.950. Pada bagian fully adjusted equity method terdapat ketidakkonsistenan pada naskah soal trial balance kilo menghasilkan laba bersih 2014 besar $15.000, tetapi trial balance Palpatin mencantumkan income from kilo $70.090 dan investment in kilo $420.090. Berdasarkan data transaksi, laba kilo yang disesuaikan untuk dampak upstream adalah 15.000 dikurangi beban diferensial 16.500 ditambah laba lama 8.800 lalu dikurangi laba upstream akhir 15.000, hasilnya rugi $7.700. Bagian Perpatin 80% adalah rugi $6.160 setelah dikurangi load deferral load stream $3.750. Income from kilo yang konsisten menjual rugi $9.910. Karena saldo yang tercetak berbeda, tepat $80.000, saya membuat rekonsiliasi sebelum berkonsolidasi. Debit income 80.000 dan kredit investment in kilo 80.000. Sesudah itu investment in kilo menjadi $340.090 dan income from kilo menjadi rugi $9.910. Jasa ini saya nyata terbuka karena diperlukan agar metode fully adjusted equity dan trial balance dapat direkonsiliasi. Jurnal eliminasi soal pertama kemudian terdiri dari 6 kelompok. Pertama, basic consolidation entry untuk menghapus ekuitas kilo, income from kilo, dividen, investasi, properti, dan NCI. Kedua membebankan depresiasi diferensial 12.000 dan amortisasi paten 9.500. Ketiga, menyajikan sisa diferensial berupa equipment, paten, goodwill, serta akumulasi depresiasinya. Keempat, merealisasi bagian laba upstream tahun sebelumnya yang sudah terjual pada 2014. Kelima, menghapus penjualan internal tahun berjalan sebesar $13.750. Yaitu 110.000 upstream ditambah 17.500 downstream. Keenam, menangguhkan laba dalam ending inventory tahun berjalan sebesar $18.750 yang terdiri 15.000 upstream dan 3.750 downstream. Hasil akhirnya, sales konsolidasi adalah $257.500, COGS konsolidasi $63.450, laba bersih konsolidasi $12.150, karena bagiannya sih justru berupa rugi $15.550. Laba yang menjadi hak controlling interest adalah $110.650. Total aset konsolidasi sebesar $1.138.050 dan sama dengan total liabilitas serta ekuitas NC akhir adalah $85.960.
Berikutnya soal kedua, transfer antar perusahaan. Pada soal 2 saya menggunakan Raja Dermawan sebagai induk dan Jen Rokok sebagai anak. Beberapa bagian naskah masih menyebut Stitch dan Pokemon, serta record bagian 4 menulis tahun 2017. Karena seluruh trial balance dan transaksi adalah tahun 2030, worksheet saya susun per 31 Desember 2030. Raja Dermawan memiliki 70%, Jen Rokok harga akuisisi $250.000 dan pari valuasi NCA $120.000 sehingga total nilai budget $900.000. Ekuitas yang disebut pada saat akuisisi terdiri common stock $200.000 dan return earning $200.000 juga total $400.000 sehingga data akuisisi yang terberikan tidak terdapat diferensial maupun goodwill. Transaksi tanah merupakan downstream dari Raja Rokok. Tanah yang berbeda $50.000 dijual $50.000 sehingga terdapat gain $10.000 karena tanah masih berada di dalam grup. Gain $10.000 ini belum boleh diakui sebagai laporan konsolidasi. Eliminasi dilakukan dengan mendebit gain dan mengkredit lem $10.000 agar tanah kembali ke basis historis grup. Untuk equipment, transaksi bersifat upstream karena Jen Rokok menjual kepada Raja. Harga perolehan awal equipment $160.000, umur ekonomis 15 tahun dan tidak ada nilai residu. Depresiasi per tahun adalah $10.000 sampai tahun 30 Desember 2029 telah berlalu 5 tahun sehingga akumulasi depresiasi $50.000 dan book value pada saat transaksi transfer jual adalah $120.000 sehingga gain istilahnya $20.000. Bisa umur manfaat adalah 10 tahun di buku Raja, depresiasi menjadi $110.000 dibagi 10 tahun atau $112.000 per tahun dari sudut pandang grup. Depresiasi seharusnya tetap $10.000 per tahun. Jadi dapat excess depreciation $20.000 pada nilai 2.000 ini sekaligus merupakan bagian gain internal yang dirasakan melalui penggunaan aset karena gain awal $20.000. Sisa gain yang masih ditangguhkan pada akhir 2020 adalah $18.000. Laba bersih Jen Rokok menurut TLBS ada 150.000 sales dikurangi CLG 10.000, TLBS 150.000 dan ada expenses 10.000 sehingga laba bersihnya $45.000. Karena transaksi equipment adalah upstream, saya menambahkan realisasi gain melalui depresiasi sebesar 2.000. Berbasis laba teradjust menjadi 47.000, bagian raja 70% adalah $32.900. Selanjutnya karena yang tanah 10.000 adalah downstream dan belum terrealisasi seluruhnya mengurangi pengakuan raja, maka income from Jen Rokok adalah $20.900 sama dengan trial balance. Jurnal equity method adalah debit investment in Jen Rokok dan credit income from Jen Rokok adalah $20.900. Dividen yang diterima raja adalah 70% dari $35.000 yaitu $24.500 sehingga debit cash $24.500 dan kredit Jen Rokok $24.500. Untuk jurnal eliminasi pertama saya menghapus equity Jen Rokok, income from Jen Rokok, dividen, investment, dan SCI ada kedua data karena rekaman stok Jen Rokok pada tanggal akuisisi disebut 200.000. Tadi pada trial balance 2030, jadi 250.000, sementara riwayat perubahan ekuitas 25 sampai 29 tidak diberikan. Karena itu, saldo SCI historis pada basic entry tidak dapat ditemukan secara independen, jadi jadwal akuisisi dan worksheet digunakan tidak nilai implisit yang diakuisisi dari ideal 2030 agar seluruh equity balance dan hal ini saya sudah beri catatan di dokumen jawaban. Kedua, untuk carry forward gain equipment upstream tahun 2009 saya membagi gain 20.000 sebagai $12.000 ke controlling interest 6.000, jumlahnya juga memiliki equipment dan accumulated depreciation ke basis group. Ketiga, excess
Depreciation tahun 2030 sebesar 2.000 dieliminasi dengan mendebit accumulated depreciation dan credit depreciation expense. Keempat, gain tanah downstream sumber ribu dieliminasi seluruhnya dari laporan konsolidasi. Hasil worksheet soal nomor 2 menunjukkan laba bersih konsolidasi $92.000 yang sesuai dalam laba 30% dari laba general cost yang telah disesuaikan, yaitu 30% atau $47.000 atau $14.100. Jadi laba yang menjadi hak controlling interest adalah $77.900. Hasil konsolidasi adalah $1.170.900 yang sama dengan total liabilitas serta ekuitas. Kemudian studi kasus review jurnal detail review berjudul eliminasi transaksi antar perusahaan dalam konsolidasi setelah pelanggaran akuisisi, tantangan dan implikasi, karya M. Masruhan, Ahmadin Aulia, Nisa Nurfala, dan Abdullah Hasan, terbit pada Merdeka Jurnal Ilmiah Muslim Disiplin volume 2 nomor 2 tahun 2014. Artikel tersebut menggunakan pendekatan studi pustaka dan menjelaskan bahwa eliminasi transaksi antar perusahaan sangat penting agar laporan perusahaan konsolidasi menunjukkan posisi dan kinerja yang sebenarnya. Transaksi dengan tidak boleh menimbulkan laba, aset, kewajiban, pendapatan, atau beban tambahan bagi grup secara keseluruhan. Tantangan yang dibahas antara lain identifikasi transaksi internal pada grup yang kompleks, perbedaan kebijakan, akuntansi antar entitas, dan risiko kesalahan pencatatan atau eliminasi. Jika eliminasi tidak dilakukan secara tepat, laporan dan prosesi dapat menyelesaikan dan menurunkan kualitas informasi bagi pengguna laporan. Menurut saya, kekuatan artikel adalah penekanan bahwa eliminasi bukan sekedar prosedur teknis, tetapi juga bagian dari pengendalian kualitas ke laporan keuangan. Keterbatasannya, pembahasan masih lebih dominan konseptual, akan lebih kuat jika dilengkapi contoh dan worksheet yang rinci. Soal UAS ini justru memperlihatkan contoh praktisnya, laba persediaan tanah dan equipment yang masih berada di dalam grup harus ditemukan atau ditampilkan sampai benar-benar terrealisasi. Demikian demikian dari saya. Semoga cukup jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.